Sunerat MPM 5210050. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di Min 1 Musirawas. Nah, langsung saja saya akan bertanya kepada Ibu mengenai kurikulum Merdeka, Bu. Ya, boleh. Nah, pertanyaan pertama, apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka? Baik, dari pertanyaan pertama, apakah memahami? Kalau dibilang memahami itu belum, karena kami juga baru penerapan di sekolah kami. Nah, jadi tapi seenggaknya saya ngerti apa inti dari yang disebut kurikulum Merdeka itu tadi. Ya, sedikit memahami lah, kira-kira begitu. Ya, lalu bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka? Bagus juga diterapkan. Ini lebih memudahkan guru dan juga siswa dalam pembelajaran, karena K13 itu kan pelajarannya kan mencakup jadi satu dan ya. Nah, kalau yang kurikulum Merdeka ini dipisahkan lagi seperti KTSP, kurikulum KTSP. Jadi ya menurut saya lebih mudah diterapkan. Lalu perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Perbedaan paling mendasar antara kurikulum Merdeka dan yang sebelumnya ya itu tadi, dari mata pelajaran yang sudah tidak bergabung, atau yang kalau yang kurikulum Merdeka ini sudah bukunya pun tidak menjadi satu bagian dalam mata pelajaran seperti itu, dan bukunya dipisah-pisah. Apakah pergantian ini tidak terlalu cepat, Bu? Kesannya seperti ganti menteri atau ganti kurikulum. Iya, kalau terlalu cepat bisa dibilang iya terlalu cepat, karena K13 saja baru mau beradaptasi antara guru dan siswa, tapi sudah mau diganti kurikulum. Tapi tidak apa-apa, karena demi memajukan pendidikan di Indonesia ini ya kita mencoba hal baru untuk lebih mana yang baiknya untuk diterapkan. Apakah sekolah Ibu sekarang telah menerapkan kurikulum Merdeka, Bu? Sudah, ya, dari tahun ajaran 2022-2023. Kalau iya, sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum? Oh ya, itu tadi dari tahun ajaran 2022-2023. Jadi artinya baru 1 tahun berjalan ini mau diterapkannya kurikulum Merdeka di sekolah. Lalu apakah Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Sudah, ya, sudah. Sebelum diterapkannya kurikulum Merdeka di awal tahun kami ada BIMTEK yang pematerinya itu langsung dari Palembang. Jadi sudah diadakannya BIMTEK juga. Sudah berapa kali dan tingkat apa, lalu insight apa yang Ibu dapatkan? BIMTEK-nya baru 1 kali, karena keterbatasan waktu juga kalau mau mengadakan ini secara terus menerus, dan ya insightnya ya bagus menurut saya, karena apa yang saya dapat ini setidaknya bisa diterapkan di sekolah, iya, dalam mengajar peserta didik. Ya, gitu. Bagaimana implementasi proyek kurma dalam pembelajaran di kelas Ibu? Cukup berjalan dengan baik, tapi belum maksimal. Ya, seperti itu saja. Ya, karena memang kami ini kan baru, jadi ya masih coba-coba. Proyek apa yang pernah Ibu lakukan dalam kelas? Proyek literasi salah satunya yang diterapkan di sekolah, karena untuk menunjang dan meningkatkan daya belajar anak. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika, karena kita menanamkan kepada anak ya untuk bersatu, untuk tidak saling mengganggu kawannya, seperti itu. Lalu Bu, apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum Merdeka ini, Bu? Ya, semoga sekolah menjadi lebih baik dengan adanya kurikulum baru dan bisa membantu memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu apakah kurikulum Merdeka ini sesuai dengan kebutuhan siswa dan pelajaran? Lalu seperti apa contohnya, Bu? Menurut saya ya sesuai dengan kebutuhan dan pembelajaran, karena mudah dipahami juga, penerapannya juga mudah. Jadi ya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik antara guru dan siswa, meskipun ya, tidak semaksimal
maksimal dari yang seharusnya, yang sebelumnya. Ya, contohnya ya itu tadi mengajak anak untuk saling gotong royong, terus untuk meningkatkan kebersamaan. Lalu Bu, bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma Bu? Alhamdulillah baik dan bagus, berjalan dengan lancar. Guru senang, siswa pun senang karena ya dengan kurikulum Merdeka ini siswa diharapkan untuk lebih meningkatkan pelajaran. Ya, alhamdulillah di sekolah kami lancar-lancar saja dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Dan diusahakan ya untuk berjalan semaksimal mungkin. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik lah sejauh ini. Belum ada hambatan yang terlalu ketara. Lalu Bu, apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Di sekolah kami sebelum pembelajaran itu diadakannya tahfiz. Ya, jadi anak-anak diwajibkan untuk menyetorkan hafalan. Jadi sebelum mulai belajar anak tahfiz dulu, nanti baru masuki pembelajaran. Lalu model atau pendekatan, strategi atau metode atau taktik apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran dan lalu bagaimana implementasinya? Pendekatan terhadap siswa itu tentunya sebenarnya mudah, Mbak. Kita ajak siswa ngobrol biasa untuk tidak menghakimi apa yang mereka lakukan, itu merupakan salah satu pendekatan ya. Jadi ya mudah untuk diterapkan sebenarnya menurut saya antara guru dan siswa itu. Lalu apa saja buku pegangan yang Ibu dapat atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Ya, buku kami ada yang memang buku langsung subsidi, dan ya karena di kelas 4 sudah merdeka ya, jadi memang bukunya buku merdeka gitu ya. Media apa saja yang pernah Ibu buat dan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media banyak, kami salah satu contohnya peta itu kan, peta untuk pelajaran IPS gitu. Terus Globe itu juga kami ada. Jadi ya kami gunakan memang media yang sudah ada di sekolah, dan juga di alam sekitar juga kami bisa digunakan media juga. Jadi media itu tidak harus terpaku dengan alat-alat atau benda-benda yang jadi bisa diambil dari alam di alam sekitar sekolah. Iya. Lalu mengenai evaluasi hasil belajar Bu, bentuk penilaian apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Ya, penilaian itu ada dua, sumatif dan formatif ya, seperti pada umumnya digunakan dalam penilaian. Lalu kapan saja Ibu melakukan penilaian? Penilaian itu dilakukan ada namanya ulangan harian dan ulangan semesteran. Nah, ulangan harian dilakukan ketika akhir bab atau akhir pelajaran, dan juga penilaian itu kan tidak hanya diambil dari nilai ulangan, tapi diambil dari keseharian sikap siswa tersebut. Lalu apakah setiap soal yang Ibu gunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Sekolah kami alhamdulillah sudah tidak mengambil soal dari KKG, tapi sudah mengembangkan sendiri. Iya, jadi tidak gabungan lagi. Kalau dulu tapi sekarang alhamdulillah sudah mengembangkan soal sendiri, jadi tidak gabungan lagi dengan KKG gitu. Baiklah, terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah menyempatkan untuk saya wawancara sedikit. Itulah interview dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.